Selamat hari Minggu Jemaat yang terkasih. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di minggu kedua sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan mengingatkan kita untuk bersyukur sebab Tuhan Yesus memberikan jaminan untuk hidup kekal dan damai sejahtera di tengah perjuangan hidup kita. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Nyonya AJM Lopis Mustamo. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Yerusalem bersoraklah menyambut fajar mulia, terbitlah hari yang terang, Tuhanmu bangkit dan menang. Sang Bapa membangkitkannya, abadilah kuasanya. Jemaat Tuhan, mari kita tahbiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Keluaran 15 ayat 2 adalah nats pembimbing ibadah kita yang menyatakan, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku, ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Jemaat Tuhan, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Mari berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas karya kasih dan keselamatanmu bagi kami. Kuasa-Mu memulihkan setiap air mata dan membangkitkan setiap asa. Kami diberikan kesempatan lagi untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan dan keluarga kami. Ya Yesus, kami pun sadar, kami sering berkeluh kesah dan banyak bersungut di hadapan-Mu karena keterbatasan ruang gerak dan kebosanan kami beberapa waktu ini. Kami kurang bersyukur bahwa pergumulan yang sedang kami hadapi bersama dengan masyarakat dan dunia ini menjadi ruang belajar bagi kami untuk menjadi lebih baik, lebih peduli, lebih mengasihi sesama dan semesta. Ya Roh Kudus, pimpinlah kami, supaya kami dapat memahami setiap maksud dan rencana Tuhan melalui berbagai peristiwa dan pengalaman hidup kami saat ini. Kiranya kehadiran-Mu dalam persekutuan ini sungguh memulihkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Olehnya kita pun lepas, tak lagi takut dan cemas. Kebangkitannya memberi hidup yang berhati, terbitlah dari matinya hidup kekal dan mulia.
Jemaat Tuhan, kita siapkan Alkitab kita untuk bacaan di hari ini. Dan mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Firman-Mu menuntun kami ya Tuhan, di tapak-tapak langkah kami. Firman-Mu mengantarkan kami ya Tuhan, menerbosi berbagai macam kenyataan hidup yang menantang. Firman-Mu adalah pembimbing dan penuntun kami. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ketika kami mau membaca dan merenungkan firman ini, supaya kami mengerti dan menghayati, dan memiliki keberanian percaya untuk menjalani hidup ini bagi kemuliaan nama-Mu. Bersabdalah ya Yesus Kristus, firman yang hidup, karena kami sedia untuk mendengar. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Keluaran 7 ayat 7 sampai 13. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mukjizat, maka haruslah kau katakan pada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir. Dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat Paskah. Kiranya semangat kebangkitan Kristus mendasari sukacita kita untuk beribadah minggu kedua sesudah Paskah di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tahun 1956 seorang sutradara Amerika Cecil B. DeMille merilis film yang berjudul The Ten Commandments. Sekitar 35 tahun kemudian, Roger Young dari Italia meluncurkan film dengan judul Moses. Ada juga film dengan judul Exodus. Dan film-film ini menarik perhatian 90% lebih penduduk bumi. Sepertinya mereka senang tentang cerita tentang tokoh Musa. Bacaan firman Tuhan di minggu ini juga tentang Musa. Bekal apa yang dapat kita peroleh untuk kehidupan iman kita dari Keluaran 7 ayat 7 sampai 13 ini? Ada 3 pertanyaan yang perlu kita simak, jemaat. Pertanyaan pertama, mengapa Tuhan mengutus Musa ke Mesir? Apakah karena Tuhan mau mengeluarkan umatnya dari Mesir, mau membebaskan mereka dari kerja paksa dan perbudakan? Kehidupan yang menyengsarakan itu benar.
Atau apakah karena Tuhan mau hentikan Firaun dengan segala kekejaman dan kejahatannya? Itu juga benar. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, landasan utama dan pertama dari karya besar ini yaitu kasih. Perhatikan suara Tuhan dari belukar yang bernyala dan tempat kudus itu. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Allah yang memperkenalkan dirinya dengan nama Ihye Asher Ihye, yang artinya aku adalah aku, sangat mengasihi umatnya. Dia memperhatikan penderitaan mereka. Dia mendengar suara teriakan mereka minta tolong. Dia melihat tumpahan air mata dalam tangisan mereka. Lalu dia memanggil dan mengutus Musa. Oleh kasih Tuhan, ia tidak sekedar mengirim Musa balik ke Mesir begitu saja. Tetapi Tuhan juga menjanjikan penyertaannya. Dia menyatakan kehadirannya, dia memberlakukan kuasanya. Dia melengkapi dan meyakinkan Musa dengan segala kebimbangan dan keraguannya. Ada tongkat yang menjadi ular dan menjadi tongkat lagi. Ada tangan yang kusta tetapi lalu menjadi tahir lagi. Ada air yang berubah menjadi darah. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kasih Allah diberlakukan all out untuk menjawab doa dan harapan umat bagi kebebasan dan keselamatan mereka. Bahkan ada gilirannya ketika kuasa maut menantang anak-anak sulung di Mesir. Maut dan kematian itu juga ia taklukkan dengan usapan darah anak domba di tiang dan jenang pintu umat Israel supaya mereka tetap hidup dan selamat. Pertanyaan yang kedua, mengapa Musa yang diutus? Tidak adakah orang lain yang lebih patut, lebih siap, lebih pandai berkata-kata di antara orang Israel yang justru ada di Mesir? Mengapa Musa yang sebenarnya minder, tidak percaya diri, pakai banyak alasan untuk menolak? Sudah tua juga 80 tahun. Mana lagi berada jauh di Midian. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, bukankah pada umumnya ketika kita mau menugaskan seseorang untuk suatu pekerjaan yang besar, kita cenderung memilih orang yang kuat, yang gagah, yang perkasa, yang terampil, yang pintar. Ingat bagaimana Samuel ketika diutus untuk mengurapi Daud sebagai Raja Israel. Dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 6 dan 7 mengatakan ketika mereka itu masuk, yaitulah anak-anak dari ayahnya Raja Daud, dan Samuel melihat Eliab. Lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi sebab aku telah menolaknya.
Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Pilihan Tuhan tidak tergantung pada keberadaan manusia. Pilihan Tuhan terhadap Musa tidak tergantung pada kekurangan Musa yang berkata, tetapi siapakah aku ini? Tidak tergantung pada kemauan Musa yang mengatakan, utuslah siapa saja yang patut, bukan aku. Tidak juga tergantung kemampuan Musa yang mengatakan, aku tidak fasih berbicara. Tidak juga tergantung usia Musa yang sudah tua itu. Tidak juga tergantung di mana Musa berada dan kemana dia harus pergi. Kehendak Tuhan mutlak. Dan ia sanggup melakukan segala sesuatu karena tidak ada rencananya yang gagal. Ia memanggil, ia menetapkan, ia mengutus, ia menyertai, ia melengkapi dan memampukan serta memberkati. Sebagai utusan, Musa sadar bahwa dia hanyalah alat kasih Tuhan Allah Yahweh dalam rencana keselamatannya. Musa pernah menenteramkan umat yang panik melawan Firaun dan berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Bahkan Musa pernah memohon dengan sungguh kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Pertanyaan ketiga, bagaimana Musa mampu? Sebenarnya pengutusan ini berat bagi Musa. Karena kesalahannya di masa lalu membunuh orang Mesir untuk membela seorang anak bangsanya, hidupnya terancam. Namanya masuk daftar orang yang dicari untuk dibunuh oleh pemerintah Mesir. Makanya ia melarikan diri ke Midian. Tinggalkan Midian dan kembali ke Mesir ibarat masuk sarang penyamun. Siapa yang tidak takut? Tetapi Tuhan meniadakan ketakutan ini dengan berfirman, kembalilah ke Mesir sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Berikutnya, Firaun adalah Allah dewa bagi orang Mesir. Bagaimana mungkin seorang Musa yang petah lidah dapat berbicara dan ia mau mendengar? Siapa yang tidak bimbang dalam situasi ini? Tetapi Tuhan juga yang menyelesaikan masalah ini dengan berfirman, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Tembus berbagai macam godaan dan tantangan, Tuhanlah yang memampukan mereka untuk melepaskan umatnya dari kerja keras dan perbudakan di Mesir. Sekalipun tongkat Musa yang sudah berubah menjadi ular, yang dikelilingi oleh ular-ular dari tongkat orang-orang berilmu, penyihir, mantra-mantra orang Mesir. Tetapi ular tongkat Musa menelan habis semuanya. Di hadapan Firaun dan rakyatnya, Tuhan menyatakan kuasanya yang tidak terkalahkan. Keyakinan akan kuasa Tuhan ini diaminkan oleh Musa dan orang Israel dalam nyanyian kemenangan dan kebebasan dari Mesir. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Dari kebenaran firman ini ada 3 hal yang dapat kita jadikan bekal untuk menjalani hidup kita ke depan. 1, kita menyadari bahwa dikelilingi kehidupan kita ada begitu banyak tantangan dan ancaman bagi keselamatan kita.
Belakangan ini ada kuasa COVID-19, virus corona, yang membuat ribuan orang terpapar dalam penderitaan dan kesakitan. Ratusan orang tenggelam di dalam duka cita. Jutaan orang bertanya-tanya tentang masa depan. Terbukti bahwa ilmu yang tinggi, peralatan dunia yang canggih, kemegahan dan kejayaan negara-negara adidaya, kebanggaan bangsa-bangsa di bumi ini tidak punya arti untuk membuat hidup manusia di dunia ini aman dan selamat. Sekalipun begitu, life must go on. Hidup harus tetap dijalani apa adanya. Sekalipun harus tetap tinggal di rumah, mentaati segala ketentuan, pakai masker, cuci tangan sering mungkin, jaga jarak aman dengan orang lain. PSBB, pembatasan sosial berskala besar, yang semuanya itu menimbulkan keresahan. Membuat orang merasa tidak bebas, bahkan menimbulkan banyak masalah baru. Pertanyaan, mampukah kita menjalani hidup dalam kondisi ini? Bapak Ibu Saudara terkasih, Musa mampu. Dia mampu karena dia berjalan bersama dengan Tuhan. Kita pun pasti mampu kalau kita mau berjalan dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Seperti Rasul Paulus mengatakan di dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Yang kedua, untuk menyatakan kasih-Nya bagi dunia sekitar kita, Tuhan butuh Musa baru. Musa baru yang tidak memakai macam-macam alasan untuk menghindar, apalagi menolak. Dalam ancaman COVID-19 ini, Tuhan memperhatikan penderitaan dunia. Tuhan mau menjawab doa dan kebutuhan-kebutuhan kehidupan di tengah-tengah berbagai macam beban-beban hidup. Tuhan membutuhkan anak-anaknya untuk salurkan berkat-Nya, untuk menyatakan kuasa-Nya, untuk memberlakukan kasih-Nya kepada sesama yang membutuhkan. Kita punya keterbatasan, kita punya kekurangan, tapi kita pasti punya berkat di dalam Tuhan. Jangan takut dan bimbang, sebab Tuhan Dia sendiri juga yang akan memampukan kita. Ketiga, kasih Allah telah dinyatakan bagi kita all out di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ia mau menjadi manusia, menderita sengsara, bahkan mati tersalib. Ia pecahkan tubuhnya dan tumpahkan darahnya bagi keselamatan Anda dan saya. Dan yang percaya kepada karya kasih ini, firman Tuhan mengatakan dia tidak akan binasa, tetapi akan memperoleh hidup yang kekal. Sebab itu, percayakan hidupmu kepadanya. Berserulah kepadanya dalam kesetiaan. Serahkanlah setiap pergumulanmu kepadanya di dalam keyakinan. Tuhan berfirman dalam Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal besar yang tak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Orang bilang, miracle still happen.
Mujizat Allah tetap ada. Itu benar dan itu pasti, saudaraku. Sebab Allah tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, dan besok nanti. Ia tetap sama. Dengan kuasanya dan kasihnya untuk menyelamatkan dunia ini. Dengan segala isinya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Jalanilah hidup ini ke depan dengan keberanian iman. Dalam bersaksi dan memuji Dia. Dalam keyakinan akan kemenangan di dalam Kristus. Biarlah kita juga bernyanyi. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Terhadap siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Kiranya Tuhan tetap menolong dan memberkati kita. Sekarang sampai selamanya. Amin. Hidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Bila ku dirundung kemelut pencobaan yang berat, hatiku tak takut dan kejut, karena Tuhanku dekat. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mengaku iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli. Dari hati yang percaya, melalui mulut bibir kita bersama mengaku. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa halik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Tuhan kami, yang setia menjaga dan memelihara kami. Yang menaungi kami dengan kasih setiamu, yang memampukan kami menapaki hari-hari hidup kami, yang membuat kami mampu menerobosi berbagai macam tantangan dan pergumulan kehidupan. Dari ketinggian takhta surga Engkau melihat setiap kami, dalam persekutuan ibadah di rumah kami masing-masing. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa-bangsa di bumi ciptaan-Mu ini ya Tuhan. Negara-negara yang ditantang dengan kuasa COVID-19. Tuhan berkati berbagai macam upaya
untuk mendapatkan vaksin dan obat-obat penawar untuk menghentikan kuasa COVID-19 ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami. Seluruh jajaran tugas ya Tuhan untuk mengatasi bencana wabah virus ini ya Tuhan. Wabah yang sudah mendunia. Berikan hikmat dan kebijaksanaan. Menghadapi berbagai macam sikap orang-orang yang menentang, kelompok-kelompok yang berseberangan pemahaman. Tapi Tuhan, dengan kekuatan dan pertolongan-Mu, berkatilah pemerintah kami untuk membuat yang terbaik bagi kesejahteraan rakyat banyak. Kami berdoa ya Tuhan untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana, untuk Tentara Nasional Indonesia dan Polri, untuk lembaga-lembaga kesehatan ya Tuhan. Berikanlah solusi yang terbaik bagi mereka ya Tuhan. Berkatilah sarana-sarana yang mereka butuhkan, fasilitas yang dibutuhkan dalam semangat untuk mengalahkan COVID-19 ini. Kami berdoa bagi rumah sakit yang menampung ribuan mereka yang menderita ya Tuhan. Berkati dokter, perawat, tenaga-tenaga medis, para sukarelawan, tokoh-tokoh yang melakukan pelayanan kemanusiaan. Tuhan, pakai mereka semua sebagai alat di dalam tangan kuasa-Mu. Untuk menyatakan bahwa kuasa-Mu lebih besar dari kuasa COVID-19. Tuhan, lindungi mereka. Kebutuhan-kebutuhan bagi alat perlindungan demi kelangsungan dan kelancaran pelayanan medis. Tuhan berkati. Allah yang kekal dan yang kudus. Kami berdoa bagi pelayanan gereja dalam situasi darurat COVID-19 ini. Tuhan, mereka yang bertanya-tanya harus makan apa. Mereka yang bingung karena kehilangan pekerjaan. Mereka yang terpisah karena tindakan-tindakan observasi medis. Mereka yang berduka karena kehilangan kekasih-kekasih mereka apapun sebabnya. Masalah yang menimbulkan masalah baru di bidang ekonomi, sosial, dan lainnya. Tuhan, tolong kami ya Bapa. Sebab itu ya Tuhan, kami bersyukur ketika dalam kesempatan-kesempatan untuk dekat dengan Tuhan, khususnya dalam ibadah. Ada anak-anak-Mu yang siap untuk melaksanakan ibadah secara online. Tuhan, terima kasih atas sarana ini. Tuhan memberkati peralatan-peralatan yang dipakai. Tuhan memberkati tenaga-tenaga yang dipersembahkan untuk itu. Tuhan, oleh berkat-Mu semuanya boleh berjalan lancar. Dan kemuliaan-Mu nyata. Dan pelayanan ini menjadi berkat bagi kekuatan iman anak-anak-Mu di rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, kami berdoa untuk warga jemaat yang sakit. Kami berdoa untuk Bapak Hatibi, untuk Ibu Drusila Kase, Ibu Irene Pangalila, Ibu Barbara Tyson, Bapak Chris Lopis, Ibu Mulyono, Bapak Lazarus Ndun, Ibu Deja Wenas Tuwaidan, Penatua Bapak Yani Ligau, Diaken Bapak Weli Sahidi, Ibu RH Kandio, Ibu Elis Soplantila Lewakabesi, Ibu Like Tuhumuri, Ibu Mary Bakarbesi. Tuhan, jamalah mereka. Alirkanlah bilur-bilur-Mu yang memberikan kekuatan dan kesembuhan bagi setiap mereka.
Kami berdoa ya Tuhan bagi janda, duda dan anak-anak yatim piatu. Tuhan hiburkan mereka. Kami berdoa untuk mereka yang berhari ulang tahun pribadi ataupun yang merayakan hari ulang tahun perkawinan mereka. Berkatilah mereka satu persatu ya Tuhan. Biarlah sukacita mereka hari ini dapat menjadi persembahan yang harum di hadapan hadirat-Mu, ya Tuhan. Allah yang kekal dan yang kudus. Tuhan melihat setiap kami yang duduk di hadapan-Mu dalam ibadah online ini. Tuhan, Engkau membaca isi hati setiap kami. Engkau mendengar suara sukacita ataupun keluhan yang ada di batin ini. Engkau memperhatikan setiap harapan yang terbentuk di dalam batin hati kami masing-masing. Tuhan, inilah kesempatan. Dengarlah permohonan pribadi kami seorang berikut seorang di hadapan-Mu saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau menjawab doa kami dengan melakukan perkara-perkara besar bagi kami. Ampunilah kami dari dosa dan salah kami. Doa ini kami alaskan dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari ungkapkan syukur hati dengan memberi bagi pelayanan gereja Tuhan, dengan mengingat 2 Korintus 8 ayat 7 yang menyatakan, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Sungguh besar
Mari kita berdiri dan berdoa bersama untuk persembahan yang terkumpul. Bapa, sumber segala berkat, kami bersyukur bahwa semua yang kami persembahkan berasal dari tangan-Mu saja. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi alat yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, teruskanlah hidupmu dalam damai sejahtera Allah, sambil melanjutkan karya, kerja, dan pelayanan kita, sekalipun masih harus dilakukan dari rumah kita masing-masing. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam pastilah mati dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya membakar. Berbuahlah tuaian pun besar, bagaikan padi Tuhan pun dikubur dipendam, kembali bangkit merebut umat-Mu tergeram. Ya Tuhan, kirim apalah penabur yang telah menyerah hidupnya untuk kuasa-Mu, memberitakan nama-Mu agar segera buahnya milik-Mu. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.